Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang mengira, banyak orang juga yang bilang kalau seandainya orang asam lambung ya itu mereda dengan makan. Nah, tetapi ada kondisi di mana ya asam lambungnya naik setelah makan. Nah, kok bisa ya? Kira-kira penyebabnya apa? Asam lambung ya naik setelah makan ini bisa terjadi teman-teman. Ya ini perlu diketahui, perlu diingat supaya teman-teman bisa mengantisipasinya. Ada beberapa penyebab ya kenapa asam lambung ini bisa naik setelah makan. Nah yang pertama ini makan terlalu cepat. Kalau teman-teman makan misalkan sedang terburu-buru ya, sedang terburu-buru karena dikejar sesuatu, deadline dan sebagainya, atau memang karena kebiasaan makan yang terlalu cepat. Ya ini teman-teman ya perlu diketahui kalau makan terlalu cepat artinya kita mengunyah makanan itu kan nggak sempurna ya. Makan beberapa kunyah langsung ditelan ya, artinya makanan tersebut tidak lembut. Nah kalau tidak lembut makanannya itu keras ya ataupun masih berbentuk potongan-potongan besar ya ini akan memperberat kerja lambung ya dalam mengolah makanan, dalam mencerna makanan ya sehingga bisa membebani tadi kerja lambung, membebani lambung. Akhirnya bisa memicu asam lambung naik ya. Kemudian kalau sebaliknya teman-teman mengunyah makanan ya ini dengan ya baik, dengan lama sampai makanan tersebut benar-benar dikunyah sampai lembut atau sampai halus. Ini akan membuat kerja lambung jadi lebih ringan ya sehingga apa? Mencerna, mengolah makanan jauh lebih baik sehingga menurunkan risiko asam lambung naik setelah makan. Yang kedua, lambung kosong terlalu lama. Siapa yang suka menunda-nunda makan ataupun jam makannya nggak teratur ya, kadang sampai tengah hari, sampai lewat, ya itu belum makan. Akhirnya lambung kan kosongnya terlalu lama. Nah, kalau seandainya lambung kosong terlalu lama, ini nanti ya cairan lambung ataupun asam lambung bisa diproduksi. Akhirnya apa? Akhirnya bisa memicu gejala mah. Akhirnya bisa lambungnya iritasi, meradang ya. Walaupun nanti ketika diisi makanan ya tetap ya asam lambung itu bisa naik. Kemudian teman-teman ya, efek dari peradangan ataupun iritasi dari asam lambung ini bisa mempengaruhi otot sphincter esophagus. Nah, kalau seandainya otot ini melemah ataupun terganggu, ya asam lambung yang berlebihan tadi yang diproduksi bisa naik ya, naik sampai ke atas. Dada terasa panas, mual ya, kemudian bisa muntah, nyeri perut, kemudian bisa sendawa berlebihan ya. Jadi memang harus hati-hati jangan sampai lambung kosong terlalu lama. Ya, jadi sesuaikan jam makan ataupun bikin jendela makan supaya lebih teratur. Yang ketiga, berbaring setelah makan. Nah, siapa di sini yang habis makan langsung berbaring, tiduran, rebahan ya. Memang kalau habis makan biasanya orang nonton ya, kemudian scroll medsos dan sebagainya. Nah, berbaring setelah makan ini ada hubungannya dengan gravitasi ya. Jadi teman-teman, kalau seandainya kita duduk, berdiri dan sebagainya ya, setelah makan, ini ya posisi lambung, ya itu kan posisinya gravitasinya ke bawah. Nah, tapi kalau berbaring itu bisa melemahkan otot sphincter esophagus. Akhirnya bisa naik ya, makanannya bisa naik. Apalagi kalau teman-teman sendawa, ya kemudian nanti asam lambungnya bisa naik ke atas. Jadi teman-teman sebaiknya jangan berbaring setelah makan karena ini bisa memicu gejala GERD ya. Ataupun walaupun teman-teman habis makan, asam lambungnya bisa naik. Ya karena memang seperti itu. Jadi ya usahakan 2-4 jam setelah makan baru berbaring. Yang keempat, makan berlebihan. Ya memang kita nggak boleh makan berlebihan. Misalkan karena memang makanannya sedang enak ya, ataupun makanannya sedang menu favorit. Jadi jangan sampai makan berlebihan sampai kalap. Karena kalau makan berlebihan, ya ini anggap aja ukuran lambungnya ya. Nah kalau berlebihan, semua isinya ini makanan semua, lambung ini kan akan meregang ya, meregang. Nah ini dia nggak bisa mencerna, mengolah makanan dengan benar. Apalagi nanti ya minum lagi teman-teman air ya tambah penuh. Nah, jadi usahakan lambungnya ini isinya makanan, air, udara. Artinya udara ini ruang kosong. Nah, dengan begitu, ya lambung bisa mencerna makanan dengan baik. Tapi kalau teman-teman makan sampai kenyang, ya bisa nanti sphincter esophagusnya terbuka. Ya, karena ikut meregang, ikut ada tekanan. Akhirnya terbuka, dia naik lah makanan sampai ke atas. Bahkan teman-teman ketika sendawa pun ya terasa mungkin ada nasi ataupun ada makanan yang sampai ke tenggorokan. Nah jadinya jangan sampai makan sampai berlebihan atau kekenyangan. Yang kelima, makanan dan minuman penyebab naiknya asam lambung. Nah ini sebenarnya teman-teman sudah dibahas di poin terpisah. Ya makanan dan juga minuman yang bikin asam lambung naik. Tapi intinya adalah makanan dan minuman ini
kalau teman-teman konsumsi ya bisa memicu asam lambung naik. Ya jadi harus dihindari makanan dan minuman ya pemicu asam lambung. Karena kalau tidak ya asam lambungnya bisa naik terus-terusan. Nah, untuk itu teman-teman bisa melihat ya, ketik saja pantangan asam lambung spasi Saddam Ismail ya di YouTube, nanti pilih ya video-videonya. Yang keenam, merokok setelah makan. Nah, perokok rata-rata yang saya lihat ya, setelah makan, selesai makan, biasanya dia langsung rokok. Yang ngerokok kadang ngumpul ya, rame-rame dia ngerokok. Nah, padahal rokok ini yaitu nggak bagus untuk kesehatan kita, kesehatan paru-paru, kesehatan pembuluh darah, ya, kesehatan tubuh secara menyeluruh, termasuk kesehatan asam lambung, karena dia bisa melemahkan otot pintu esofagus, ya, kemudian dia bisa mengganggu pencernaan teman-teman, akhirnya apa? Asam lambung bisa naik ke atas, produksi asam lambung bisa meningkat. Nah, jadi sebaiknya ya jangan merokok setelah makan. Berarti dok boleh dong merokok pas nggak lagi makan? Nggak juga ya, sebaiknya hindari asap rokok ataupun rokok karena memang nggak bagus untuk kesehatan. Nah, kemudian gimana dok cara mengatasi asam lambung naik setelah makan? Nah, teman-teman ya, kalau seandainya asam lambung naik setelah makan ya teman-teman bisa minum air putih tapi jangan terlalu banyak ya, supaya asam lambungnya ini bisa istilahnya itu dinetralisir. Nah, kemudian teman-teman bisa memposisikan tubuh duduk ya, ataupun setengah duduk, jangan sampai berbaring. Nah, bisa minum obat antasid ya sesuai dengan anjuran ataupun petunjuk penggunaan. Nah, kemudian teman-teman ya jika sudah boleh minum makanan yang mengandung probiotik ya. Nah, ini bagus teman-teman untuk lambungnya. Misalkan yogurt, ya, tahu, tempe, ataupun misalkan suplemen yang mengandung probiotik itu juga boleh. Oke teman-teman, ya sudah tahu ya kenapa asam lambung bisa naik setelah makan. Semoga video ini bermanfaat, membantu. Ya ingat ya, asam lambung, mah, ataupun penyakit gangguan lambung, gastritis, dan sejenisnya, ya GERD. Nah ini ketika teman-teman minum obat itu hanya membantu menghilangkan keluhan. Yang paling utama supaya nggak kambuh-kambuhan adalah merubah pola hidup, gaya hidup, ya pola makannya itu yang terpenting. Ya kalau tidak, ya bakal minum obat lagi, minum obat lagi. Ya obat hanya membantu. Yang terpenting adalah itu tadi ya, dirubah pola hidupnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, ya di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.